Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung ke Prof. Zubairi Jurban, Profesor Dr. Zubairi Jurban. Prof, beredar di grup-grup WhatsApp, khususnya di saya lah mungkin ya. Ini yang mengatakan, ini apa sih hepatitis misterius? Tadi Prof alhamdulillah sudah menjelaskan. Nah pertanyaannya, ada suara-suara yang seperti ini. Anak saya sudah lengkap kok vaksinasi hepatitisnya dan lain sebagainya. Apakah ini bisa mencegah hepatitis yang saat ini sedang berkembang ini begitu Prof? Oh ya, sayangnya tidak bisa mencegah karena penyakit yang baru ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E. Jadi yang sudah vaksinasi untuk hepatitis B misalnya tetap saja masih bisa tertular oleh penyakit yang baru ini. Karena itu memang kewaspadaan menjadi penting seperti disampaikan oleh Pak Diki tadi. Oke, nah Prof, selain vaksin hepatitis juga yang banyak sekali menjadi pertanyaan publik adalah soal vaksinasi COVID-19. Karena kan tadi Prof juga sempat mengatakan bahwa penyebabnya ini masih diduga ya Prof ya, artinya belum ada hal yang mutlak yang bisa dikatakan bahwa penyebabnya apa. Ini salah satunya adalah berkaitan dengan SARS-CoV. Nah dari sini kemudian ada persepsi yang muncul bahwa bisa saja ini berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Nah bagaimana jawaban Prof? Oh iya. Pada tubuh seseorang itu cukup sering ditemukan bermacam-macam virus yang tidak ada hubungannya. Jadi kalau yang penelitian yang di Amerika itu ternyata banyak yang penyakit baru ini yang juga disertai oleh Epstein-Barr virus, namun ternyata bukan yang aktif. Kemudian enterovirus atau rhinovirus, ada metapneumovirus, ada yang syncytial virus, dan ada juga human coronavirus OC43. Jadi itu menurut tim Amerika itu secara kebetulan saja. Namun juga ada analisa lain, itu juga mungkin bisa saja memicu adenovirusnya menjadi mutasi yang menjadi berbeda, yang tadinya hanya bikin diare, sekarang bisa bikin mata kuning, bisa bikin peradangan di liver. Prof, pencegahan kalau precaution tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Diki. Tapi dari precaution yang sifatnya itu mungkin tambahan untuk imunitas khususnya mungkin bagi anak Prof. Apa Prof kira-kira yang bisa dilakukan? Oh, dengan catatan khusus yang penyakit ini terbukti bahwa yang terkena itu yang sekarang itu adalah yang imunitasnya bagus, yang imunokompeten. Jadi kalau dulu sebelumnya diketahui bahwa adenovirus bisa menyebabkan bisa bikin livernya sakit kalau imunodefisien, kalau imunoinkompeten, kalau kekebalannya buruk. Tapi itu adenovirus yang lalu. Adenovirus yang sekarang ini justru menyerang pada bayi-bayi, pada anak dengan kekebalan yang baik. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak orang. Namun tentu saja semua orang baik dewasa maupun anak harus makan yang sehat, harus ada sumber makanan yang baik, ada susunya untuk kemudian menjadi sehat. Kalau untuk yang lebih dewasa tentu harus ada olahraga, ada macam-macam. Namun yang khusus satu ini menyerang bayi dan anak dengan kekebalan tubuh yang baik, itu yang amat mengkhawatirkan. Sekali lagi ini bukan hanya diare biasa ya Prof, artinya ada pemberatan lainnya dari gejala diare yang terjadi. Oh iya, selain diare, mual, demam, kemudian panas tidak semua pasien. Kemudian ada yang paling penting mata kuning, kemudian livernya membesar. Kemudian ada juga satu pasien yang di Amerika yang ensefalopati, jadi kesadarannya kemudian menurun, memburuk. Wow. Oke, saya mau mendalami lagi ke Pak Diki. Pak Diki, masih berkaitan dengan tadi yang sempat saya tanyakan ke Prof. Zubairi ya, bahwa apakah kemudian ada korelasi antara virus atau hepatitis misterius ini dengan vaksinasi COVID-19? Sejauh ini tidak ada ya, dan jelas ya, walaupun ini ada disinggung tentang adenovirus dan ada salah satu jenis vaksin yang menggunakan adenovirus sebagai alat, tapi ini tidak terbukti. Karena begini, data menunjukkan yang terinfeksi ini kan anak-anak di 15 tahun ke bawah. Yang kita tahu mayoritas itu belum divaksin. Betul. Bahkan angka tertinggi atau kelompok usia tertinggi itu di bawah 5 tahun kasusnya.
Yang jelas belum ada vaksin yang eligible untuk mereka. Nah ini pesan pentingnya adalah pertama tidak ada atau belum sangat sangat lemah kalau dihubungkan dengan vaksin. Kemudian kedua, ini menunjukkan bahwa vaksin itu penting, vaksin itu efektif. Sehingga pada dewasa kan nggak ditemukan kasus-kasus ini saat ini kan. Nah, kemudian pesan berikutnya adalah bahwa dari SARS-CoV-2 ini kita tahu dia menyebabkan bukan hanya pada paru dan lain, tapi kan ada jantung atau pada anak tuh dan disebut dengan MIS itu ya, MIS. Ini yang artinya salah satunya juga dampaknya pada hepat. Nah, artinya upaya kita saat ini sembari menunggu kepastian penting sekali. Satu, akselerasi vaksin penting sekali, terutama pada yang memang sudah eligible. Anak kan booster anak itu masih sedikit. Kedua, masalah pencegahan. Karena pencegahan di public health itu pendekatannya itu pencegahan itu ada primer, sekunder. Yang disebut sekunder itu adalah juga mencegah dampak seperti hepatitis, jantung dan lain sebagainya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kalau bicara katakanlah penyakit malaria atau demam berdarah itu yang primer itu di sarang nyamuknya. Yang sekunder itu pakai kelambu, pakai lotion. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang harus digencarkan. Mungkin nanti lebih spesifik PDA Perhimpunan Dokter Anak akan bisa mengeluarkan himbauan yang intinya kalau saya sebagai peneliti global security, kita harus mewaspadai apa yang terjadi di global dengan yang ada di nasional, karena kita tidak bisa terisolir dan kita tidak bisa memisahkan diri, menganggap itu tidak akan terjadi pada apa yang terjadi umumnya kalau penyakit seperti ini itu biasanya puncak gunung es. Kalau sudah begini sebetulnya di bawah udah banyak. Artinya yang mungkin yang mild. Nah ini yang harus artinya sifatnya jangan sampai abai lah selama masa masih pandemi. Oke, itu catatan tegas dan kerasnya ya di kalimat terakhir tadi ya. Terima kasih Dr. Diki Budiman dan juga Profesor Dr. Zubairi Jurban atas waktunya di masih hawa-hawa lebaran ya, mau menyempatkan hadir bersama kami. Terima kasih banyak. Satu lagi, salam dari silakan Prof. Zubairi. Ada singkat yang bisa disampaikan mungkin. Ya, beberapa nasihat dari Ikatan Ahli Dokter Anak Indonesia itu amat sangat penting. Jadi tolong disimak dari IDAI. Terima kasih. Baik. Lagi, Jepang sekarang ada 150-an orang dengan misel mendadak. Itu PR untuk Pak Diki. Terima kasih. Wow. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Zubairi dan juga Pak Diki atas waktunya sudah bergabung berdiskusi bersama kami pagi.